Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciara Kristan dari kelas 11 IPA SMA FATA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi sejarah bab 4 yang berjudul Pendudukan Jepang di Indonesia. Saya akan membahas dua subjudul, yaitu dampak pendudukan Jepang di Indonesia dan perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Jadi, ayo sama-sama kita bahas ya. Sebelumnya, kita tahu pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, kemudian menguasai pusat-pusat kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Jawa. Setelah itu, Belanda yang tidak siap dengan serbuan kilat Jepang pun mengakui kekalahan dengan menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat luas bagi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa sih arti dari dampak-dampak tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bidang politik. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang membubarkan semua organisasi kemasyarakatan, seperti organisasi politik, organisasi sosial, maupun organisasi keagamaan, lalu mengganti organisasi itu semua dengan bentukan Jepang. Hal tersebut dilakukan sebab Jepang khawatir organisasi tersebut akan membahayakan kepentingannya. Jepang juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik para tokoh pergerakan yang bersifat non-kooperatif. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, membentuk kerjasama dengan para tokoh nasionalis. Yang ketiga, membentuk kembali organisasi masyarakat yang disebut Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Yang keempat, membentuk Badan Pertimbangan Pusat yang disebut Chuo Sangiin. Dan yang kelima, mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Kedua, ada bidang ekonomi. Jepang mengendalikan seluruh aktivitas sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Hal itu tampak dalam hal-hal berikut. Yang pertama, menyita aset-aset ekonomi yang penting. Yang kedua, melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kebijakan self-sufrensi. Dan yang keempat, setoran wajib, romusa, merosotnya produksi pangan, dan kelaparan. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit. Gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, serta penyakit mewabah yang hampir di setiap desa Pulau Jawa. Itu diperparah dengan kewajiban kerja paksa atau romusa bagi banyak tenaga kerja usia produktif yang mengakibatkan produksi pangan, terutama beras, merosot drastis. Untuk mengatasi situasi ini, Jepang mendirikan kumiai atau koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Namun, nyatanya kondisi perekonomian rakyat Indonesia tetap buruk. Yang ketiga, ada bidang sosial. Ada 3 hal yang akan saya bahas pada kali ini. Pertama, perlakuan terhadap para romusa sangatlah buruk. Banyak dari mereka tidak kembali ke kampung halamannya karena meninggal dunia. Yang kedua, diperkirakan selama berkecamuknya Perang Pasifik, Jepang telah memaksa sekitar 200.000 perempuan Asia menjadi Jugun Ianfu. Perempuan-perempuan ini awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai guru, perawat, ataupun disekolahkan ke luar negeri. Namun, kenyataannya dipekerjakan sebagai perempuan penghibur. Yang ketiga, krisis dalam bidang pendidikan. Diperparah oleh kenyataan bahwa banyak guru dipekerjakan sebagai penjabat yang mengakibatkan kemunduran tahap dalam hal mutu pendidikan. Ada 2 hal positif Jepang dalam bidang sosial budaya. Pertama, dalam pendidikan. Jepang mengharuskan pendidikan bahasa Indonesia serta dijadikannya bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Yang kedua, sistem stratifikasi sosial menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa dan golongan timur asing kecuali Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke subjudul yang kedua, yaitu perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Kondisi politik, sosial budaya, dan ekonomi yang buruk menyadarkan rakyat Indonesia bahwa semua yang dikatakan dan dijanjikan oleh Jepang hanyalah propaganda untuk melancarkan segala rencana dan ambisi Jepang.
Oleh karena itu, muncul berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan ialah sebagai berikut. Pertama, perjuangan dengan cara kooperatif. Perjuangan secara kooperatif dilakukan tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui putra, membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal itu dilakukan mereka secara langsung melalui rapat-rapat bersama rakyat ataupun secara tidak langsung melalui media milik Jepang. Kedua, perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Di balik kepatuhannya terhadap Jepang, tersembunyi kegiatan-kegiatan yang bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat untuk merumuskan perjuangan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah diantaranya kelompok Soekarni, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok Sultan Syahir. Apa aja sih yang kelompok-kelompok ini lakukan? Kelompok Soekarni menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, serta mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Untuk menyamarkan gerakannya, kelompok Soekarni mendirikan asrama politik yang diberi nama Angkatan Baru Indonesia yang didukung Sendenbu. Di dalamnya terkumpul para tokoh-tokoh pergerakan seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sunaria. Kelompok Ahmad Subarjo. Pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Subarjo menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau Kantor Penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Sambil melakukan tugas utamanya di tempat itu, Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat itu, mereka memberikan pelajaran-pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Kelompok Sultan Syahir. Ketika mendengar kabar dari radio Jepang menyerah kepada pasukan sekutu, Syahir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun, Soekarno dan Hatta tidak mengetahui berita tersebut. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia. Menurut mereka, proklamasi harus sesuai prosedur, yaitu melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang merupakan badan bentukan Jepang. Kelompok pemuda. Di Jakarta terdapat 2 kelompok pemuda yang aktif berjuang, yakni yang terhimpun dalam Asrama Ika Daikagu atau Sekolah Tinggi Kedokteran, dan kelompok pemuda yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia atau Bapperpri. Kelompok terpelajar tersebut mempunyai ikatan organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa. Namun, pemuda Indonesia tidak mudah ditipu daya oleh propaganda Jepang. Mereka menyadari bahwa imperialisme Jepang tidak ada bedanya dengan imperialisme Barat. Selanjutnya ada perlawanan bersenjata. Selain perlawanan yang dilakukan dengan cara kooperatif dan gerakan bawah tanah, rakyat Indonesia di berbagai wilayah juga melakukan perlawanan bersenjata. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, perlawanan rakyat desa Sukamana di Tasikmalaya. Bangsa Jepang memiliki kepercayaan bahwa kaisar mereka adalah putra dewa matahari yang mereka sebut dengan Amaterasu Omikami. Kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik, yaitu menyekutu Tuhan. Selain karena alasan itu, penderitaan rakyat akibat kerja paksa atau Romusa juga mendorong Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan. Pada 25 Februari 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin
para santri untuk melakukan perlawanan. Namun, karena kekuatannya tidak seimbang, perlawanan ini dapat ditumpas Jepang. Banyak pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa tewas. Zainal Mustafa sendiri ditangkap dan pada 25 Oktober 1944 ia bertemu para pengikutnya yang tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kedua, ada perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944. Disebabkan adanya kewajiban menyetorkan hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi, kerja paksa atau romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada April 1944, mereka melakukan perlawanan di Karangampel. Perlawanan yang sama dilakukan oleh rakyat yang tinggal di Cidemper dan Loh Bener. Karena sifatnya spontan, perlawanan ini mudah dihentikan oleh tentara Jepang. Perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan yang terjadi pada tanggal 10 November 1942 berawal dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Usaha perundingan telah dilakukan namun gagal. Jepang kemudian menyerang Chot Plieng. Tengku Abdul Jalil kemudian ditembak bersama para pengikutnya ketika mencoba melarikan diri dari kepungan Jepang. Dikabarkan bahwa perlawanan ini menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Chot Plieng. Perlawanan lain yang terjadi di Aceh juga dilakukan oleh anggota Gyugun bernama Tengku Hamid. Perlawanan berakhir dengan menyerahnya Tengku Hamid. Ia menyerah karena Jepang mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarganya jika tidak mau menyerah. Yang terakhir, perlawanan peta di Blitar. Perlawanan peta berlangsung di Blitar pada tanggal 14 November 1944 di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Perlawanan rakyat bersama peta ini termasuk perlawanan terbesar dalam sejarah pemerintahan pendudukan Jepang. Meskipun perlawanan ini dapat dipatahkan dan para pemimpinnya ditangkap, dilecuti, dan kemudian dihukum mati, pemberontakan peta membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk segera melepaskan diri dari penindasan dan juga penjajahan Jepang. Supriyadi sendiri tidak diketahui keberadaannya setelah perlawanannya dipatahkan. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa aja dampak dan bentuk perjuangan selama masa pendudukan Jepang? Oleh karena itu, saya akan mengakhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ian selaku guru sejarah wajib dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menyiapkan diri untuk menonton video ini. Selain itu, saya juga memohon maaf bila ada sekiranya kekurangan atau salah kata dari video ini. Segitu dulu aja videonya dan yang saya sampaikan. Saya Ciara Kristan, izin menutup video ini. Terima kasih, bye-bye.